aku tersembunyi di dalam terang. Aku ada di dalam rahasia dirimu. Kalaulah dirimu nur, maka akulah yang di dalam nur itu. Kalau aku yang di dalam nur itu, maka akulah yang nur itu, kata Allah. Begitu jelasnya Allah membukakan tabir rahasia. Siapa Nur Muhammad itu? Rupanya Nur Muhammad itu tiada lain adalah rahasianya dirinya Allah, Bapak Ibu. Sekarang rahasia dirinya Allah itu yang bernama Muhammad sudah disebut namanya dengan insan. Nah, ini lihat kesempurnaannya di sini. Kesempurnaan memandang rahasianya Allah pada Nur Muhammad sudah sempurna pada insan. Lalu siapa insan? Nah, ini mesti pahami. Nah, apa kata Allah? Nah, al-insanu syiri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Nah, artinya insan itu adalah rahasiaku. Nah, siapa yang katakan insan tadi? Insan itu yang disebut tadi namanya Nur Muhammad nih. Siapa Nur Muhammad tuh? Nur Muhammad itu siapa? Tajalinya Allah. Nah, lihat tajalinya Allah. Kalaulah Nur Muhammad itu tajalinya Allah, kenyataan Allah, cermin Allah, bayang-bayang Allah, berpisahkah bayang-bayang dengan wujud bayang-bayang? Tidak pernah berpisah. Nih lihat bayang-bayangnya yang tangan Ustaz. Berpisahkah bayang-bayang tangan Ustaz ini dengan tangan Ustaz nih? Tidak pernah. Nah, siapa yang bayang-bayang, siapa yang wujud bayang-bayang? Wujud bayang-bayang itu Allah. Nah, ini Bapak Ibu, wujudnya itu Allah. Nah. Sedangkan bayang-bayangnya gairul wujud, ya. Nah. Yang bayang-bayang itu adalah Nur Muhammad. Nah, disitulah dikatakan kalau Allah itu adalah wujud, ya wujud bayang-bayang, sedangkan Nur Muhammad adalah bayang-bayang, maka dikatakanlah Allah itu adalah zat. Nah, memahami ya? Sedangkan Muhammad sebagai bayang-bayang disebut namanya sifat. Nah, jadi nyatanya zat karena sifat, zahirnya sifat itu karena zat. Berarti antara zat dengan sifat itu satu. Wazatu wasifatu wahid. Nah, ini dia. Wazatu wasifatu wahid. Apa artinya tuh? Wazatu wasifatu wahid, bahwa zat itu dan sifat itu adalah esa satu dia. Nah, sekarang yang dikatakan sifat bayang-bayang Allah itu sudah sempurna sebutannya nyata pada insan. Kan itu tadi itu. Makanya siapa insan? Insan itu rahasiaku. Halo. Yang Nur Muhammad ini maksudnya sudah sempurna dia pada insan. Yang insan itu nih sudah bertubuh jasmani, sudah bertubuh ruhani. Ya. Nah, insan yang bertubuh jasmani dan bertubuh ruhani itu ketahui olehmu, kata Allah. Yang bertubuh rohani, yang bertubuh jasmani yang disebut insan itu adalah sirri, rahasiaku. Ku tuh kunya siapa tuh? Allah tuh. Wasiri sifati, dan sifat dan rahasiaku itu adalah sifatku. Kunya siapa? Allahnya juga. Wasifati la ghairi, sifatku itu sebenarnya adalah aku. Hah? Aku siapa? Akunya Allah. Maka ketika kita telah mengenal insan,
Disitulah kita telah mengenal Allah. Siapa yang telah mengenal dirinya, pasti dia kenal akan Allah. Man arafa nafsahu. Nih, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apa artinya Bapak Ibu, man arafa nafsahu? Siapa yang telah kenal dirinya. Nah, siapa dirinya tadi? Allah juga. Ini insan. Nah, siapa yang kenal dirinya bahwa diri itu insan, faqad arafa rabbahu. Maka kenal ia akan Tuhannya. Karena insan itu rahasia diri Tuhan. Waman arafa rabbahu. Nah, kita naik katanya Bapak Ibu. Rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Rabbnya, Tuhannya, yang nyata pada dirinya ini, yang wujud pada dirinya ini, ketika itu fasadal jasad, maka binasa dirinya, hancur dirinya, karam dirinya. Kalau dirinya telah karam, kalau dirinya telah hancur, maka diri siapa lagi pengganti daripada diri yang karam dan yang hancur itu? Itulah Allah. Apa kata Allah? Apa kata Allah Bapak Ibu? Bahwa Allah sebagai pengganti diri yang telah hancur tuh. Kata Allah itu, innal abdi. Nah, lihat. Jadi dia apa di sini Bapak Ibu? Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu wa ana dia tahu. Nah, lihat, innal abdi, sesungguhnya hambaku. Nah, lihat, hambaku. Siapa yang dikatakan hamba tadi? Nah, insan tuh. Siapa yang disebut insan tadi itu? Muhammad. Nah, lihat. Ini kita naik ke atas dulu sebelum ini. Sesungguhnya hambaku. Yang dikatakan hamba siapa? Nah, insan nih, lihat, insan. Yang dikatakan insan siapa? Nur Muhammad. Lihat. Sampai situ dulu. Innal abdi. Nah, sesungguhnya hambaku, insan. Sesungguhnya Nur Muhammad itu. Nah, itu maksudnya tuh. Iza ahbabtuhu. Apa artinya? Iza apa? Apabila ahbabtuhu, aku mencintainya. Makanya kekasih Tuhan siapa? Itu Muhammad tuh. Muhammad itu nyata pada insan. Apabila aku mencintainya, itu maksudnya qataltuhu, maka aku bunuh dirinya. Aku karamkan dirinya. Aku fanahkan dirinya, aku matikan dirinya. Tidak ada lagi dia merasa dirinya yang punya. Tidak ada lagi dia merasa dirinya yang melihat, yang mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Fa iza qataltuhu, maka apabila aku telah membunuh dirinya, aku fanakan dirinya di dalam hidup. Aku bunuh dirinya sebelum ajal datang. Wa ana dia tahu. Kalau dirinya telah aku bunuh di dalam hidup, tidak ada lagi keakuan dirinya yang merasa dirinya yang hidup, yang melihat dan mendengar serta berkata dan mengetahui kuasa dan berkehendak. Maka akulah, dirikulah sebagai pengganti daripada dirinya. Akulah yang hayat itu. Akulah yang sama basar itu. Aku yang kalam ilmu qudrat dan iradat itu. Sempurnanya aku, zahir dan batin. Yang zahir itu aku, yang batin itu juga aku. Zahirnya aku, itulah berupa tubuh. Batinnya aku, itulah berupa ruh. Disitulah dikatakan aku sempurna zahir dan batin. Zahirnya tiada berbentuk, tiada berupa. Walaupun zahirnya tiada berbentuk dan berupa, namun segala bentuk dan rupa itulah kenyataan zahirnya aku. Itu bahasanya.
Walaupun dia batin, aku batin, tapi batinnya aku tiada tersembunyi. Karena segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang terang, itulah sebenarnya kenyataan diriku yang batin itu. Disitulah sempurnanya. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Sesungguhnya wujud aku sudah meliputi wujud zahir dan batin. Karena wujud yang zahir dan batin itu aku, kata Allah. Inilah yang katakan Nabi, kullu syai'in yarji'u ila aslihi, kembalilah ke asalnya. Kau hujanlah basurinya ke langit balik mah. Ya, kalau pinang lah kamu apa ya? Pinang lah balik ke tampuaknya. Syria balik ke gagangnya. Golombang lah basurinya ke lawitan balik mah. Pisau ala masuk ke sarangnya tu mah. Itulah maksudnya. Kalau kapal menjadi laut, adalah salame wa dunia wal akhiratnya tu mak. Saya tahu tu kalau kapal menjadi laut, adalah salame nyawa mak. Kalau awaklah mengenal diri, bahwa diri inilah nyatanya wujudnya Allah, salame dunia wal akhirat itu. Itu maksudnya. Haram api neraka itu akan memakan diri. Kenapa haram neraka akan memakan diri? Karena yang dimakan oleh neraka itu adalah yang berwujud keakuan. Tidak mengenal akan wujud keakuan yang sebenar-benarnya. Tiada adalah Allah. Inilah diri yang berkelima, Bapak Ibu. Jadi orang yang telah mengenal akan hakikat rasa dirinya, siapa diri yang sebenarnya, itu dirinya telah berkelima. Diri yang berkelima itu maksudnya diri yang telah mengenal Allah dan Muhammad sempurna pada diri yang berupa tubuh dan berupa ruh. Itu maksudnya diri yang berkelima itu. Diri yang telah menyaksikan, diri yang telah disaksikan, diri yang tidak ada jarak dan batas lagi. Esa tunggal dia. Itu yang mesti ditanam di dalam batin Bapak Ibu. Jangan dipisahkan, jangan diceraikan Muhammad dengan Tuhannya. Jangan dipisahkan dan diceraikan Tuhan dengan Muhammadnya. Jangan dipisahkan manusia dengan rohnya. Jangan dipisahkan roh dengan manusianya. Esa itu. Kalau disempurnakan bahasa ma'rifatnya dalam bentuk kias, yang menjadikan nur itu yang jadi nur. Yang menjadikan Muhammad tu yang jadi Muhammad. Nah, sekarang Muhammad dah sempurna pada insan. Yang menjadikan insan tu yang jadi insan. Yang menjadikan diri itu yang menjadi diri. Yang menjadikan rahasia insan dan nur itu yang menjadi rahasia insan dan nur itu. Aku Allah. Tak ada yang lain di situ. Di situlah letaknya itu. Laisa kamislihi syai'un. Nah, itu maksudnya. Kalau kita sudah mengenal Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang nyata, maka tidak ada pembandingnya. Tidak ada pembandingnya. Kenapa tidak ada pembandingnya? Karena sesuatu selain daripada dirinya itu tidak ada. Bisakah Bapak Ibu membandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak ada? Enggak pernah ada. Enggak bisa dibandingkan. Kalau dikatakan ada, yang ada itu diriku. Segala yang wujud itu diriku, kata Allah. Kalaulah segala yang wujud itu diriku, maka segala yang wujud tidak bisa disandingkan dengan yang lain. Karena yang lain itu tidak ada. Kalau ada yang lain itu juga diriku. Akulah yang qiyamuhu binafsihi, itu maksudnya. Inilah pandangan yang telah utuh, pandangan yang telah sempurna, pandangan yang telah putus Bapak Ibu. Satu di situ, al-abid wal ma'bud wahid. Yang menyembah dengan yang disembah satu. Al-ismu wal musamma satu. Nama dengan diri yang punya nama juga satu. Tidak pernah berpisah dan tidak pernah bercerai. Kenapa? Karena yang punya zat itu aku, kata Allah. Lihat.
Yang punya zat itu aku. Yang punya sifat itu aku. Yang punya asma itu aku. Yang punya af'al itu juga aku. Maka nyatanya zat aku, lihat, pada Muhammad itu yang disebut namanya dengan Rabbani namanya. Nih. Nyatanya zat aku pada Muhammad itu yang disebut namanya Rabbani. Nyatanya zat aku yang sudah sempurna menjadi insan itu disebut namanya Sir. Sir namanya. Nyatanya sifatku pada Muhammad itu disebut namanya Nurani. Nyatanya sifatku pada insan itu disebut namanya Ruh. Nyatanya asmaku pada Muhammad itu disebut namanya Ruhani. Nyatanya asmaku pada insan itu disebut namanya dengan hati. Nyatanya af'al aku pada Muhammad itu disebut namanya insani. Dan nyatanya af'al aku pada insan itu disebut namanya dengan tubuh. Disitulah letaknya aku telah menjadi rahasianya Muhammad. Rahasia Muhammad itu dan nyata pada insan. Jadi kalau ingin mengenal aku, kenalilah Muhammad. Kalau ingin melihat Muhammad, kenalilah insan. Siapa yang telah mengenal insan? Siapa yang telah melihat insan? Sudah samalah dia melihat Muhammad. Siapa yang melihat Muhammad? Sudah samalah dia melihat aku. Karena akulah yang bernama Muhammad itu. Akulah kesempurnaan daripada Muhammad itu yang sudah berupa insan. Disitulah kita kenali diri kita ini, Bapak Ibu. Kalau kita mengenal diri kita sendiri, tentu tidak abe, Bapak Ibu. Tidak tahu nyawa. Itulah gunanya mencari namanya guru mursyid. Dia yang akan membongkar rahasia diri kita ini. Kalau sudah terbongkar rahasia diri kita ini oleh mereka, maka disitulah kita kenal siapa yang disebut namanya mursyid Rabbaniyah. Rupanya mursyid Rabbaniyah inilah jalan wasilah yang membuat kita wusul kepada Allah. Rupanya mursyid Rabbaniyah itu tiadain rahasianya Allah, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan Bapak Ibu pisahkan mursyid Rabbaniyah ini dengan Allah, karena mursyid Rabbaniyah itu rahasia diri Allah. Allah sudah bertahwil, Allah sudah berganti bentuk dan nama serta rupa. Itu maksudnya. Jadi kenali sajalah diri Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu sudah mengenal siapa Allah itu. Kalau lapa tamunya Bapak Ibu dengan Allah, telah berlikuknya Bapak Ibu dengan Allah, telah bertatap wajahnya Bapak Ibu dengan Allah, maka ketika itu kata Nabi, man arafallahu kalla lisanahu. Itu kuncinya. Man arafallah kalla lisanahu. Barang siapa yang telah mengenal Allah, yang Allah itu yang hayat, Allah itu yang sama basar, Allah itu yang kalam, Allah itu yang ilmu kuda iradat, Allah itu yang wujud, kalla lisanahu. Maka keluh lidahmu. Keluh lidah itu tak boleh dilontarkan lagi, tak boleh disebut-sebut lagi. Kalau disebut-sebut juga, maka terjadilah namanya fitnah, Bapak Ibu. Disebut juga terjadi fitnah. Kenapa? Kalau kita sudah mengenal akan rahasia itu, cukup rahasiakan sajalah rahasia diri Allah itu pada diri insan. Diri insan itu tiada lain dirinya aku sendiri. Maka akulah yang menyembunyikan akan rahasia diriku pada diriku sendiri, kata Tuhan. Jadi tak boleh disebut lagi Bapak Ibu. Tak boleh disebut-sebut diam. Diam itu maksudnya diam di dalam paham, paham di dalam diam. Itulah Bapak Ibu yang memuliakan Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tetap selalu istiqomah sampai habisnya usia umur kita. Jangan digeser-geser pemahamannya. Ya, kalau digeser pemahamannya itu tandanya rohani itu
telah dirampok oleh dunia, dirampok oleh nafsu, dibegal oleh akal dan pikir. Ketika itu muncullah namanya bimbang itu. Nah, you bana ko tindak ya. Sasi awak ko tebak aku tuh. Ya ragunya awak. Mantapkan tuh, makanya minta hidayah dan petunjuk, itu bahasa syariatnya. Apa kata Allah? Kullukum dolun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Apa artinya itu? Kullukum dolun illa man hadaituhu. Setiap kamu berada dalam keadaan tersesat, tidak mengerti, tidak paham, dalam keadaan zulumat gelap. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah, kecuali orang yang aku beri nur dan petunjuk. Fastahduni. Kalau kamu tahu yang memberi hidayah dan petunjuk itu adalah aku, fastahduni. Allah suruh tuh, fastahduni. Artinya tuh, fastahduni, maka minta petunjuk kepada aku, minta hidayah kepada aku. Ahdikum, siapa yang minta hidayah dan petunjuk kepada aku, ahdikum, aku akan berikan dia hidayah dan petunjuk. Rupanya Bapak Ibu, yang Allah beri hidayah dan petunjuk itu adalah orang yang bersungguh-sungguh meminta kepada Allah. Itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam memahami ini, ya, sehingga habisnya usia umur kita, kita dah tahu makna pulang dan kembali itu yang sesungguhnya Bapak Ibu. Ya, orang yang pulang dan kembali secara sempurna itu adalah orang yang telah mengenali akan dirinya, bahwa dirinya inilah yang dikatakan Allah dan Muhammad itu esa dia di dalam keesaan tadi, yang disebut namanya muwahhid. Ini saja Bapak Ibu, sekarang kita buka muzakarah dan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.